Halo sayang. 身子往右走好近的，万妖山的固若金。再硬的石头挡不住。雷神降世，难免。诸天13凤凰斩。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya. Di sisi Kaisar Supreme Ying Huo, dia harus berhadapan dengan 4 guru besar umat manusia. Di sana, dia menyuruh mereka berempat untuk pergi membantu Chuyun daripada harus membuang waktu mereka untuk melawan dirinya. Dongfang Tianzu menyuruhnya untuk fokus dalam pertarungan mereka. Lagi pula, Kaisar Supreme Ying Huo seharusnya mengkhawatirkan keselamatannya dibandingkan dengan orang lain. Kaisar Supreme Ying Huo sangat yakin kalau dirinya bisa mengalahkan mereka berempat. Dengan kekuatan hukum miliknya, dia pasti bisa menyingkirkan mereka dengan cepat. Sima Pianxian tidak peduli dengan hal itu. Dia percaya kalau semua perkataan dari Kaisar Supreme Ying Huo hanyalah kebohongan untuk menakuti mereka berempat. Karena Chuyun sudah berhasil menghancurkan pagoda Linglong, maka mereka sangat mungkin bisa mengalahkan Kaisar Supreme Ying Huo. Mereka berempat kemudian menyatukan kekuatan mereka untuk melawan Kaisar Supreme Ying Huo. 仙刃刺骨，风中白柳，起身！紫薇天火，花劫！ Sedangkan di sisi lain, Kaisar Supreme Kekacauan masih menikmati waktu bersantainya. Di sana dia didatangi oleh salah satu bawahan iblisnya yang membawa sebuah kabar. Yang mana Chuyun berhasil menyerang markas belakang. Mereka berharap Kaisar Supreme Hundun untuk membantu mereka bertahan dari serangan para manusia. Kaisar Supreme Hundun tidak bisa melakukannya, karena bagaimanapun dia sedang terluka dan tidak bisa bertarung. Bawahan tadi juga menjelaskan kalau Kaisar Supreme Ying Huo berada di posisi yang sama. Dia juga terluka dalam menghadapi 4 guru besar umat manusia. Mendengar kabar itu, Kaisar Supreme Hundun langsung kembali bersemangat. Dia kemudian membunuh si iblis tadi dan berniat ikut campur dalam peperangan kali ini. Di sisi para guru besar, mereka sudah berhasil mengalahkan Kaisar Supreme Ying Huo. Tapi sayangnya, Kaisar Ying Huo berhasil mundur dan juga pergi. Melihat kemenangan kecil itu membuat para prajurit umat manusia kembali bersemangat. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Kaisar Supreme Hundun pada akhirnya memunculkan dirinya. Dia menjelaskan kepada seluruh ras iblis kalau Ying Huo sedang terluka. Karena luka yang dideritanya itu, maka posisi pemimpin ras iblis saat ini dipegang oleh Kaisar Supreme Hundun. Kaisar Hundun kemudian memerintahkan untuk mundur. Tapi beberapa iblis menolak perintah itu karena menurutnya ini adalah kesempatan yang baik untuk menyerang manusia. Kaisar Hundun sama sekali tidak peduli. Dia ingin merencanakan semuanya dengan lebih matang agar tidak ada kerugian sia-sia yang diterima oleh semua iblis. Mendengar perkataan itu, para prajurit manusia menyadari ada hal yang besar. Mereka pun harus menunggu bagaimana keputusan Chuyun di dalam pertarungan ke depannya. Sedangkan di sisi Chuyun, dia dan juga teman-temannya menyadari kalau Ying Huo sudah berhasil dikalahkan oleh keempat guru besar. Yeling bahkan menyadari kalau Ying Huo melarikan diri karena luka parah yang dirinya alami. Bai Bing yang mengetahui kalau ras iblis sedang mundur menanyakan bagaimana keputusan Chuyun. Dia berharap Chuyun akan maju untuk mengejar mereka semua sebelum para iblis membuat masalah lagi. Chuyun merasa kalau semua itu masuk akal. Sebentar lagi keberuntungan bintang milik Ying Huo akan segera berakhir. Dengan kesempatan itu mereka harus segera bergerak. Yaozai menyetujuinya. Mereka harus melakukan semua yang bisa mereka lakukan. Chu Xingtian dan Chu Lian berniat ikut di dalam rencana Chuyun. Bahkan Chu Lian sangat ingin memimpin pasukan di medan perang. Awalnya Chu Xingtian tidak mengizinkannya, karena bisa saja gaun adiknya itu akan terlihat kotor di medan perang. Chu Lian sama sekali tidak peduli. Dia bukanlah gadis manja seperti yang dikatakan oleh Chu Xingtian. Chuyun akhirnya mengajak mereka semua untuk bersiap mengejar para iblis. Dia juga menugaskan Chu Xingtian dan juga Chu Lian untuk menjaga tempat ini karena bisa saja iblis muncul secara diam-diam. Awalnya mereka berdua sedikit berselisih, tapi Chuyun menyuruh mereka berdua untuk bekerja sama.
Jika mereka ingin memenangkan pertarungan ini, maka mereka harus membuang sikap angkuh dari masing-masing diri mereka. Mereka pun memulai rencana mereka dengan menghajar dan juga menyingkirkan para iblis yang masih tertinggal di wilayah peperangan. Sedangkan di sisi Chuyun, dia dan juga teman-temannya sudah berhasil mendeteksi keberadaan musuh. Dia pun mengajak mereka semua untuk menjalankan perintah sesuai rencana yang sudah dirinya katakan. Satu persatu ras iblis akhirnya berhasil mereka hadapi. Walaupun sempat kewalahan, tapi pada akhirnya mereka bisa memenangkan pertarungannya. Nongyu dan Wuyu bahkan merasa sangat senang karena mereka sudah terlalu lama tidak merasakan bertarung dengan sungguh-sungguh bersama para iblis. 士们，杀穿他们！ 行了，我只是不想让大元帅失望。 那就看谁能先。 Hingga pada akhirnya, mereka semua berhasil mengejar para iblis sampai di pintu masuk gunung 10.000 iblis. Karena iblis yang berjaga cukup lemah, mereka pun berhasil menangani mereka dengan cukup mudah. Chuyun yang melihat kesempatan itu akhirnya mengajak mereka semua bergegas memasuki gunung 10.000 iblis. Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di gunung itu. Menyadari kehadiran Chuyun di wilayahnya, Kaisar Supreme Hundun langsung memunculkan dirinya. Di sana dia tidak terima dengan para manusia yang mencoba menerobos masuk ke wilayahnya. Di sana dia pun menggunakan sebuah formasi yang bernama formasi sekokoh batu. Sesuai dengan namanya, formasi itu sangat kuat sampai-sampai mereka semua tidak akan bisa menerobosnya. Kaisar Supreme Hundun bahkan menyuruh beberapa bawahannya untuk menyalurkan kekuatan mereka ke dalam formasi itu. Dengan begitu, formasi itu akan menjadi lebih kuat dari aslinya. Setelah semua itu, Kaisar Supreme Hundun mundur ke tempat duduknya. Dia pun sedikit berharap agar bawahannya itu segera mati karena mereka adalah bawahan setia milik Yinghuo. Jika mereka mati, maka Kaisar Supreme Hundun bisa menyingkirkan Yinghuo dengan mudah tanpa harus menerima pengkhianatan dari bawahan lamanya. Di sisi Bai Bing, dia kebingungan dengan Kaisar Hundun yang tiba-tiba memerintah ras iblis. Dia pun menyimpulkan kalau saat ini Yinghuo sedang bersembunyi di kota gunung sembari memulihkan dirinya. Mereka yang tidak punya waktu banyak kemudian berniat menghancurkan formasi itu. Satu persatu dari mereka mencoba kekuatan penuh mereka untuk menghancurkan formasi sekokoh batu dari ras iblis. Tak lama kemudian, Bufan mendatangi Chuyun. Dia menjelaskan kalau formasi itu menyelimuti seluruh wilayah iblis. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke tempat lain. Di sana Chuyun sedikit memeriksa formasi itu. Dia percaya kalau formasi ini sedikit spesial. Yang mana jika mereka terus-menerus menyerangnya, maka formasi itu akan terus-menerus bertambah semakin kuat. Mereka pun mencoba menyerang formasi itu lagi. Tapi karena hasilnya sama saja, Chuyun berencana untuk menghancurkan formasi ini dari dalam. Karena nama formasi itu adalah batu, maka batu bisa dikalahkan dengan mudah oleh kayu. Bai Bing, Chuyun, dan juga Yeling kemudian menyatukan kekuatan mereka untuk menumbuhkan pohon pilo milik Chuyun di dalam formasi itu dan juga menghancurkannya. Pada akhirnya, mereka pun berhasil melakukannya. Di sisi Kaisar Supreme Hundun, dia ditemui oleh Bai Libatian. Di sana, Kaisar Supreme Hundun berpura-pura terluka agar dirinya tidak perlu melakukan hal yang merepotkan. Dia juga menyalahkan Bai Libatian mengenai luka yang diterima ayahnya, yang mana Bai Libatian menolak ikut berperang, karena hal inilah yang menyebabkan pasukan iblis kekurangan tenaga dan membuat Kaisar Yinghuo terluka. Mendengar semua itu, Bai Libatian berniat membalaskan dendam ayahnya. Dia pun meminta izin kepada Kaisar Supreme Hundun untuk memimpin pasukan dan juga turun berperang melawan Chuyun. Kaisar Supreme Hundun yang senang membiarkan Bai Libatian melakukannya. Dengan seperti ini, Kaisar Supreme Yinghuo tentu saja tidak akan kecewa dengan anaknya. Sedangkan di sisi Chuyun, mereka semua kembali ke markas mereka. Di sana mereka semua memuji Chuyun karena berkat rencananya, mereka semua bisa memukul mundur para pasukan iblis. Guman merasa kalau pertarungan ini terlalu mudah. Bahkan mereka bertujuh sangat yakin selama ada Chuyun, mereka tidak akan pernah kalah. Satu persatu dari mereka terus memuji Chuyun. Mereka sedikit khawatir jika Chuyun seandainya tidak kembali, maka kemungkinan saat ini mereka akan sangat kesulitan menahan para iblis. Tapi di sisi Bai Bing, dia ingin segera menaklukkan kembali kota yang sudah diambil alih oleh para iblis. Menurutnya, saat ini adalah saat yang tepat untuk bergerak. Chuyun membenarkan perkataan Bai Bing, tapi sayangnya semua itu masih belum bisa menutup semua kerugian yang diterima mereka semua. Chuyun pun merencanakan untuk menaklukkan seluruh klan iblis hingga tidak ada satupun iblis yang berani menyerang umat manusia. Chuyun ingin mencapai kedamaian sejati bagi umat manusia. Jika para iblis masih memiliki dendam dengan manusia, maka mereka hanya akan mencari cara untuk melenyapkan manusia lagi. Mendengar keinginan Chuyun itu, membuat mereka bertujuh menjadi sedikit terkejut.
Menurut mereka, hal ini terlalu mendadak. Tapi Chun mau tidak mau harus melakukannya. Saat ini kekuatan ras iblis sudah menurun. Jika konflik ini terus berlanjut, maka kedepannya umat manusia akan kesulitan lagi. Di sana Chun kembali menyemangati mereka semua, yang mana mereka sudah sampai di tengah jalan. Jika mereka tidak melanjutkan rencana ini, maka mereka tidak akan berhasil mendapatkan kedamaian yang sejati. Pada akhirnya Bai Bing pun setuju. Mereka semua harus segera bergerak lagi. Tapi tak lama kemudian muncul salah satu prajurit. Dia membawa kabar kalau Bai Batian berada di lembah pemisah jiwa. Tanpa basa-basi, Chun bergegas ke sana. Tapi dia dihentikan oleh Bufan. Bufan menjelaskan kalau lembah itu merupakan lembah yang memiliki medan cukup rumit. Dia menyarankan Chuyun untuk memutari gunung 10.000 iblis untuk pergi ke lembah itu. Mereka semua menyarankan hal yang sama kepada Chuyun. Tapi Chuyun juga tidak berniat terlibat dalam masalah. Namun Chuyun tidak memiliki pilihan lain. Dia harus menemui Bai Batian karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa membawa mereka menuju tempat persembunyian Ying Huo. Sedangkan di sisi Bai Batian, dia ditemani beberapa iblis termasuk iblis tikus di lembah jiwa. Di sana iblis tikus menjelaskan kalau seharusnya para manusia akan datang ke tempat ini sesuai dengan apa yang sudah mereka lihat. Di sana Bai Batian juga meminum sebuah anggur yang diberikan oleh si tikus. Iblis tikus juga memberikan rencana yang cukup menarik bagi dirinya untuk mengalahkan para manusia. Yang mana dia berniat membuat sebuah formasi yang bisa memindahkan air ke dalam lembah ini setelah para manusia itu datang. Dengan begini, mereka tentu saja akan tenggelam dan mati di dalam air. Iblis lain tidak yakin dengan rencana itu, karena menurutnya, ras manusia di ranah tertentu bisa terbang untuk menghindari masalah kecil semacam itu. Iblis yang lainnya juga tidak menyangka kalau mereka akan dipimpin oleh iblis tikus bodoh seperti itu. Si tikus yang mendengarnya menambahkan lagi sebuah rencana, yang mana ketika para manusia itu terbang, para iblis bisa membuat formasi penghalang untuk menjatuhkan mereka dan juga membuat mereka tenggelam. Si tikus sangat percaya diri dengan rencananya itu, tapi iblis lain mengetahui kalau trik semacam itu bisa dengan mudah disingkirkan oleh manusia, apalagi oleh Chuyun. Awalnya salah satu iblis ingin menyingkirkan si tikus karena kebodohannya. Namun iblis lainnya menghentikannya karena posisi yang didapatkan oleh si tikus adalah berkat orang kuat yang ada di atasnya. Tapi tak lama kemudian, Chuyun datang dan juga menanyakan rencana ketiga mereka. Mendengar suara Chuyun membuat para iblis sedikit terkejut. Si tikus bahkan sangat kesal karena Chuyun tidak datang dari ujung lembah sehingga tidak memicu rencananya. Wu Yu menjelaskan kalau pemimpin mereka tidak mungkin memiliki pemikiran bodoh seperti si tikus. Tentu saja mereka sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di tempat ini. Chuyun dan Bai Batian kemudian sedikit menyapa satu sama lain. Bai Batian tidak menyangka kalau dirinya dan juga Chuyun yang memiliki sebuah hubungan akan bertarung dan berakhir di sini. Di sana Chuyun sedikit mengajak Bai Batian untuk mencari titik tengahnya. Dia berharap Bai Batian tidak bertarung dengannya lagi karena dari riwayat pertarungan mereka sebelumnya, Bai Batian tidak pernah menang dari Chuyun. Bai Batian sama sekali tidak peduli. Karena dia lahir dan juga dibesarkan di ras iblis, maka dia harus bertarung demi ras iblis. Dia pun menantang Chuyun lagi dan mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. 你从没赢过。那看来今日一战是在所难免。我要是投降，如何对得起我这个身份？妖伏魔！ Pada pertarungan itu, mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Bai Batian bahkan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang Chuyun. Para iblis lain mencoba menyemangati Bai Batian. Tapi si tikus yang melihat pertarungan itu menyadari kalau Bai Batian tidak akan menang. Dia pun mencoba untuk kabur, tapi sayangnya dua iblis sebelumnya berhasil menghentikannya. Pada akhirnya, pertarungan Chuyun dan juga Bai Batian berakhir. Serangan mereka berdua sama-sama kuat dan sama-sama berhasil bertahan satu sama lain. Tapi sayangnya pada pertarungan itu, kondisi Bai Batian tiba-tiba sedikit terganggu. Hal ini membuat dirinya tidak bisa melanjutkan pertarungan. Chuyun yang segera mendekatinya menyadari kalau Bai Batian diracun. Bai Batian pun akhirnya menyadari kalau si iblis tikus sudah menambahkan racun di dalam anggurnya tadi. Si tikus yang ketahuan akhirnya menggunakan tekniknya untuk kabur. Melihat semua iblis yang meninggalkannya, Bai Batian pun mengakui kekalahannya. Chuyun hanya bisa mengatakan kalau Bai Batian tidak kalah dari dirinya, melainkan kalah dari sesama iblis. Bai Batian tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya percaya kalau dirinya sudah kalah. Chuyun yang melihatnya menyuruh Bai Batian untuk tunduk di bawah kekuasaannya.
Bai Bing yang melihat mereka berdua menyuruh Chuyin untuk menangkap Bai Libatian dan juga segera menginterogasinya. Chuyin tidak bisa memaksanya. Dia pun menyuruh Bai Bing dan juga yang lainnya untuk pergi kembali terlebih dahulu. Awalnya Bai Bing khawatir mengenai jebakan yang bisa saja terjadi. Tapi Chuyin bersikeras meyakinkan mereka. Hal ini membuat mereka mendengarkan Chuyin dan juga meninggalkan Chuyin sendirian. Di sana Chuyin kemudian sedikit berbicara dengan Bai Libatian. Dia menjelaskan kalau salah satu dari mereka tidak perlu ada yang mati. Ditambah lagi mereka bisa saja berteman di masa depan. Bai Libatian tidak begitu tertarik. Dia selalu saja berniat mati di tangan Chuyin. Menurutnya akan lebih baik mati di tangan Chuyin dibandingkan mati di dalam klan iblisnya. Chuyin pun berniat menerima perkataan itu. Dia mengeluarkan pedangnya dan juga mencoba mengancam Bai Libatian. Sebelum dirinya diakhiri, Bai Libatian merasa cukup senang bisa minum anggur walaupun beracun sebelum dirinya mati. Sedangkan di sisi ras iblis, si iblis tikus kembali mengabari Kaisar Supreme Hundun. Dia menjelaskan kalau dirinya hampir saja mati di dalam rencana yang direncanakan oleh Kaisar Supreme Hundun. Kaisar Supreme Hundun yang mendengarkannya kemudian memberikan beberapa harta sebagai hadiah dari perbuatan si tikus. Si tikus juga meyakinkan Kaisar Supreme Hundun kalau Bai Libatian sudah mati di tangan Chuyin. Kaisar Supreme Hundun akhirnya merasa sedikit senang karena tangan kanan dan tangan kiri Kaisar Supreme Yang Huo berhasil dirinya singkirkan dengan mudah. Sebelum si tikus pergi, Kaisar Supreme Hundun menjelaskan rencananya, yang mana setelah Kaisar Supreme Yang Huo mati, maka dirinya akan menjadi penguasa di ras iblis. Ketika hari itu datang, maka si tikus akan mendapatkan keuntungan dari dirinya.